Ya, shalom anak-anakku sekalian. Ya, selamat menyambut hari Paskah. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, harapannya tentunya kalian dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga kalian. Nah, kemarin kita telah ikuti tur LAI, kemudian ada main game juga. Dan bagaimana? Masih semangat untuk hari ini? Ya, hari ini kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk beribadah dan merayakan kebangkitan Tuhan. Namun kita perlu ingat bahwa sebelum bangkit, Ia telah mati di kayu salib. Ia mencucurkan darahnya yang mahal untuk menebus dosa kita semua. Nah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat 14, kita akan membacanya secara bergantian. Ibu guru akan membaca ayat yang genap dan anak-anak sekalian di rumah membaca ayat yang ganjil, ya. Sekali lagi Mazmur 103 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, silakan buka Alkitab anak-anakku sekalian. Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Ya. Kita akan membacanya secara bergantian. Ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya kepada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita saat ini dan kita akan mengangkat satu pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita ulangi dari awal pujian ini. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Ada rasa ungkapan syukur yang besar Tuhan kami naikkan kepadamu. Karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Engkau telah mati bagi kami, menebus setiap dosa dan pelanggaran kami yang hina ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam setiap kami. Saat ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah KKR kami dalam menyambut hari Paskah. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, baik kami yang berada di tempat ini maupun anak-anak yang di rumah. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik lewat puji-pujian kami dan kami percaya ada berkat yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Anak-anakku sekalian, suatu kebanggaan bagi kita ketika kita menjadi milik Tuhan. Bahkan suatu anugerah yang besar bagi kita ketika kita ditebus Tuhan dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Dan dengan kebangkitan Kristus kita beroleh kepastian bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memegang hari esok kehidupan kita. Mari kita mengangkat satu pujian, tentunya dengan bangkit berdiri dan penuh semangat. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat puji-pujian kita. Kita nyatakan satu pujian, Anak Allah Yesus namanya. Haleluya, mari kita mau bersuka buat Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah, Yesus namanya, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, amin, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia
Mari katakan anak Allah, Yesus namanya. Allah, siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, katakan menyucikan, menyucikan. Bahkan mati, tebus dosaku. Umur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia. Katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, puji nama Tuhan. Ketika kita menatap masa depan kita, kita ingat bahwa Tuhan Yesus ada di setiap hari esok kehidupan kita, ada di setiap masa depan kita. Puji Tuhan. Anak-anakku sekalian, suatu karya yang besar ketika Allah menganugerahkan anaknya Yesus Kristus sebagai wujud Allah bagi kasih dunia. Dan kasih Allah yang tidak berkesudahan itu terus kita rasakan sampai saat ini lewat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan satu pujian sebagai ungkapan syukur kita akan kasih Allah yang begitu besar itu. Kita mau nyanyikan, haleluya, ku memuji Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan semangat ya, sambil berdiri kita mau nyatakan bahwa Tuhan, kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
kuasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, kita percaya bahwa hati Tuhan sudah disenangkan lewat puji-pujian kita. Dan saat ini kita akan mengikuti doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Asmi. Baik, anak-anak sekalian yang ada di rumah, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dan Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih padamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Kau anugerahkan kepada kami semua. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan di mana hari ini, kesempatan yang indah ini, kami bisa bersama-sama dengan seluruh guru dan juga siswa dan juga orang tua siswa bisa bersama-sama mengikuti ibadah dalam rangka EBS tahun 2021 ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di mana sepanjang kegiatan kami beberapa hari ini Tuhan sertai. Kami bersyukur Tuhan semua bisa berjalan dengan baik semua karena anugerah daripada Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kami berdoa khususnya buat anak-anak, kiranya Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan kesehatan senantiasa Tuhan, dalam pendidikan pelajaran mereka, Tuhan beri hikmat senantiasa kebijaksanaan kepada mereka semua. Tak lupa kami berdoa untuk anak-anak kami kelas 9 yang sebentar lagi akan menghadapi US, kami berdoa Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, berikan mereka kesehatan senantiasa hikmat Tuhan dalam menghadapi US nanti Tuhan. Dan kami percaya semua akan berjalan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Kristus, kami berdoa buat yayasan ini, Sekolah Kristen Kelam Kudus Timika. Kami berdoa tunggu setiap program-program kami serahkan dalam tangan-Mu, kami mohon campur tangan daripada Engkau Tuhan. Kiranya semua bisa berjalan dengan baik, segala rencana-rencana yayasan ini ke depannya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan buat setiap guru-guru, berikan kami kekuatan, kesabaran, kesehatan senantiasa ya Bapa dalam mendidik anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan selalu menguatkan kami untuk terus memberikan hikmat kebijaksanaan dalam mendidik dan juga mengajar setiap peserta didik di sekolah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan segenap leaders yang ada di sekolah ini, yayasan ini, dari Direktur Pelaksana, Kabid, Kepala Departemen, Kepala Sekolah, Wakasek, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya semua bisa bekerja dan melayani sesuai dengan kehendak-Mu dan kami bisa bersama-sama Tuhan membangun sekolah ini seturut dengan visi, misi dan apa yang Kau kehendaki dalam setiap pribadi dan juga yayasan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat setiap orang tua siswa yang ada di rumah maupun dimanapun ada saat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau sertai, lindungi mereka Tuhan. Dalam pekerjaan mereka Tuhan Engkau sertai, dalam pelayanan mereka juga Tuhan Yesus Engkau berkati senantiasa ya Bapa. Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan buat kota kami Timika. Kami mohon kiranya kedamaian, kesejahteraan senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam kota ini. Kami berdoa buat pemerintah kota kami, Bupati, Wakil Bupati bersama jajarannya semua Tuhan DPR. Kiranya Engkau beri mereka hikmat dalam menjadi pemimpin bagi daerah ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, biar daerah ini menjadi daerah yang terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami juga di pemerintahan pusat. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka Tuhan dan segala program dari pemerintah biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan melihat situasi pandemi saat ini. Kami percaya Tuhan semuanya ada rencana-Mu yang indah yang ingin Kau nyatakan dalam setiap pribadi dan juga setiap umat-Mu di muka bumi ini. Kami mohon Tuhan biarlah kiranya pandemi ini tidak membuat kami jauh daripada-Mu, tapi biarlah pandemi ini akan terus mendekatkan kami kepada Engkau Tuhan, agar kami setiap umat-Mu selalu ingat akan Tuhan dan kami percaya Tuhan, semuanya akan berlalu seturut dengan kehendak-Mu dan tepat pada waktu yang Tuhan inginkan dalam setiap pribadi kami semua Tuhan. Terpuji Engkau Kristus, kami berdoa juga kami bersyukur Tuhan, di mana kami bisa bersama-sama merefleksikan bagaimana Engkau telah mati di kayu salib Tuhan, dan juga bagaimana Engkau bangkit mengalahkan maut sehingga kami bisa beroleh hidup yang kekal.
Kami bersyukur memiliki hal yang hebat, yang dahsyat seperti Engkau. Kami bersyukur buat anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah momen Paskah ini kami bersama-sama dengan siswa-siswi dan orang tua siswa dan semua guru-guru, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain dan terus menyatakan keselamatan dan terus memberitakan kebenaran-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang beracara dan juga bekerja dalam kehidupan kami. Ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu, Tuhan yang menyertai sampai selesainya, sehingga semua seturut dengan kehendak-Mu dan hanya Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur semua ini, haleluya, amin. Ya, dan saat ini kita akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan untuk menerima berkat Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian penyembahan yang berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan senantiasa menguatkan kami. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dari awal kita naikkan pujian ini. Haleluya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku
kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan terima kasih Bu Astria untuk telah memimpin kita dalam puji-pujian. Nah, hari ini tema khotbah kita atau tema Paskah kita adalah bangkit bersama Kristus. Ya, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas karya-Mu di dalam kayu salib yang hari ini kami rayakan di dalam Paskah. Ya, kami mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan bagi kehidupan kami, yang membuat kami boleh bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kami boleh menikmati apa yang Tuhan telah sediakan di dalam kebangkitan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami boleh mengerti dan boleh hidup menikmati kebangkitan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang kami banggakan, ya begitu ya, biasa Pak Asmi menyapa murid-muridnya ya, anak-anak yang kami banggakan begitu ya. Hari ini kita akan belajar dari Roma 6 ayat Roma ke-6. Roma pasal 6 ayat 12 hingga yang ke-14. Akan saya bacakan Roma 6 ayat 12 hingga 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ya, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, anak-anak atau Bapak Ibu guru yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata bangkit bersama Kristus? Ya, tentu banyak hal ya yang kita pikirkan mengenai bangkit bersama Kristus. Ya, mungkin bisa saja ya kita berpikir, oh kalau kita percaya Kristus, ya kita dibangkitkan, ya kita ikut bangkit bersama Kristus, berarti kita menjadi seseorang yang ya langsung bisa pintar, ya bisa cerdas, semacam itu. Atau mungkin ya di dalam kehidupan kita bisa saja kita berpikir kalau kita bangkit bersama Kristus ya mukjizat akan banyak mengikuti kehidupan kita, ya bisa jadi. Ya bisa jadi kita berpikir, ya, oh yang penting kita banyak beribadah, nanti saat ujian Tuhan pasti akan menolong. Ya, mungkin kita mengartikan bangkit bersama Kristus seperti itu, ya, bisa jadi gitu ya. Tapi bangkit bersama Kristus itu jauh lebih dari sekedar hal-hal yang
kita rasakan gitu ya, tetapi itu bisa membuat kita berubah di dalam diri kita ya, secara sepenuhnya kita sebenarnya telah diubahkan ketika kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ya, jadi untuk memahami apa benefit bangkit bersama Kristus ya, atau apa yang terjadi ketika kita ada di dalam ya kebangkitan Kristus itu. Ya, kita berpartisipasi, bukan berpartisipasi ya. Jadi kita turut di dalam kebangkitan Kristus itu, ya kita harus memahami akibat keberdosaan. Ya tentu cross siswa ya sudah berapa kali melihat tentang keberdosaan ya, tentang dosa dan kejahatan dan sebagainya ya. Nah, kita telah melihat efek dosa yang begitu menakutkan ya. Efek dosa itu sebenarnya sangat masif gitu ya bagi kita ya, sangat besar dampaknya. Ya, manusia mengalami kerusakan di dalam dirinya ya, mengalami, kalau dari mungkin kalau ada Bapak Ibu guru yang share PPT, ada dikatakan terjadi ini semacam perpecahan ya di dalam diri kita ya. Ada saya lupa jadinya malahan. Ya, jadi mengalami di dalam diri itu mengalami kerusakan begitu ya. Itu bisa kita lihat dari banyaknya rasa-rasa yang di dalam diri kita itu, kita memiliki rasa tidak berguna, ya kita tidak pantas, gitu ya, merasa tidak pantas dikasihi, gitu ya. Itu adalah dampak dari keberdosaan manusia. Ya, bahkan ada kematian yang selalu membayangi. Di dalam manusia ada kematian yang selalu membayangi dalam kehidupan kita. Setiap manusia selalu takut akan kematian. Dan akibat yang begitu buruk adalah manusia menolak Tuhan dan mau menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Jadi di sini manusia kehilangan tujuan dia diciptakan. Ya, manusia diciptakan untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya, di sini kehilangan fungsinya. Secara fungsional manusia menjadi rusak. Ya, dan paling berbahaya tadi ya, menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Ya, maksudnya menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri itu ya merasa bahwa ia sendiri yang menentukan apa yang baik, apa yang benar gitu ya. Merasa ya manusia ini yang berkuasa atas jalan hidupnya masing-masing. Ya, bebas melakukan apa saja, ya misalnya asalkan kita senang, asalkan kita selamat. Itu efek dari keberdosaan. Ya, jadi lihat efek merasa tidak pantas, tidak layak dikasih itu, ya membuat manusia selalu mencari kasih. Ya, manusia selalu mencari like, ya mencari pengakuan. Itu yang selalu dicari manusia. Itu adalah sebenarnya akibat dari keberdosaan. Ya memang kita senang ya diakui, ya dikasihi begitu. Ya, tetapi dampak dosa itu membuat hal itu menjadi semacam hasrat kita ya untuk itu. Nah, ya, kita rusak secara fungsional sehingga kita mencoba mencari untuk diri kita sendiri. Kita yang diciptakan untuk memuliakan Tuhan, ya jadinya kita yang malah mencari kasih, mencari kemuliaan kita sendiri. Ya kita merasa tidak dikasihi. Tapi kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, ya kita diciptakan untuk menikmati kasih bersama Tuhan itu. Ya, jadi kita merasa selalu ingin dikasihi, ya ingin dianggap, gitu ya. Oleh sebab itu salah satu pergumulan anak remaja ya itu ya, mencari pengakuan, mencari kasih, ya mencari like dan sebagainya. Ya selalu ingin membuktikan bahwa mereka berharga dan dikasihi. Ya manusia selalu ingin membuktikan bahwa mereka berharga dan
dikasihi. Walaupun kadang untuk mencari itu banyak hal konyol yang dilakukan. Ya kalau kita melihat, ya karena dengan melakukan hal konyol misalnya mendapat banyak like, gitu ya. Kalau kita melihat di media sosial, kita melihat hal semacam itu ya. Nah, mengenai takut kematian, manusia selalu mencoba menghindarinya. Ya, jadi manusia selalu takut namanya kematian. Ya, melihat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, ya kita dapat melihat bahwa kematian itu tetap tidak terhindarkan. Ya, semakin banyak obat ditemukan, tidak membuat manusia terhindar dari kematian. Ya, bahkan sekarang ilmu pengetahuan membuat kita jadi tahu sekali banyaknya penyakit. Ya, kalau dulu saya masih muda, kalau tanya tetangga itu meninggal kenapa, begitu ya, banyak-banyak akan bilang masuk angin, begitu ya. Tapi kalau sekarang sudah yang pembengkakan jantung lah, penyumbatan jantung, ya sakit paru, sakit lambung dan sebagainya. Tapi kalau kita dulu melihatnya, wah itu masuk angin, begitu ya, meninggal karena masuk angin. Tetapi ilmu pengetahuan memperluas rasa takut kita. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan kematian. Ya seperti itu tadi ya, dari jantung pun bisa ada kebocoran, ya bisa penyumbatan, bisa pembengkakan, begitu ya. Jadi yang dulu kita hanya takut mau masuk angin, begitu ya, kalau sakit begitu dikompres air panas atau apa. Sekarang kita jadi bermacam-macam sakit yang bisa kita lihat. Ya, untuk masalah manusia mencoba menjadi Tuhan, ya jadi manusia sekarang banyak menganggap ya benar menurut pandangannya sendiri, gitu ya, melakukan apa yang mereka anggap benar menurut pandangannya sendiri. Ya kita bisa lihat betapa kacaunya manusia ya di media sosial, ya di YouTube. Ya banyak hal-hal yang ya mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya kita orang waras bisa melihat itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi hal-hal yang tidak baik itu sekarang dianggap hak asasi manusia. Ya misalnya pilihan untuk menyukai sesama jenis, begitu ya. Itu sekarang sudah dianggap sebagai hak asasi manusia. Ya hal-hal yang buruk, ya mereka minta dianggap itu suatu keunikan. Ya, padahal ya di situ sebenarnya mereka tidak mau mengakui Tuhan, ya tidak ada mau mengakui bahwa hal yang mereka perbuat itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mereka hanya memikirkan, oh saya unik, saya punya hak untuk berekspresi semacam itu. Ya kalau anak-anak lihat atau bapak ibu lihat, ya hal-hal semacam ngerjai orang atau prank, ya bahkan sekarang bisa menjadi mata pencaharian kalau kita lihat, gitu ya. Ya buat prank, buat macam itu kan sebenarnya ngerjain orang tetap perbuatan yang tidak baik, begitu kan. Tetapi bahkan hal itu sekarang bisa menjadi mata pencaharian. Ya kita ngeprank orang tua, ngeprank apa, begitu ya. Jadi ya manusia semacam itu ya, mencoba menolak Tuhan, ya menolak mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Nah, bahkan manusia ya untuk ya menjadi Tuhan bagi dirinya ini mencoba selalu memikirkan ya melalui teknologi atau apa itu melampaui kodratnya sebagai manusia. Ya misalnya ya kalau kita melihat film-film di situ terlihat ya manusia mencoba untuk bisa berkuasa atas waktu, gitu ya. Misalnya kalau kita lihat film Marvel ada teori kuantum, begitu ya. Manusia mencoba melampaui kodratnya. Ya, manusia mencoba melampaui itu, mencoba mengubah apa yang mereka sebenarnya ya penyesalan masa lalu, begitu ya, misalnya mencoba merubah sejarah ya dengan kembali ke masa lalu semacam itu. Ya, jadi seolah-olah manusia ingin dia berkuasa atas sejalannya sejarah dan masa depan. Ya, manusia mencoba menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Ya,
Ya Bapak Ibu guru dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain manusia ini sebenarnya mencoba mencari penebusannya sendiri. Ya dengan akibat dosa yang sedemikian mengerikan itu, manusia mencoba mencari penebusannya sendiri. Ya padahal manusia tahu ya sebenarnya mereka itu tidak bisa melakukan itu. Mereka membutuhkan penebus. Ya contohnya tadi ya, kesehatan manusia semakin banyak menciptakan obat, tetapi kematian itu tidak terhindarkan. Ya teknologi, ya ilmu pengetahuan, ya filsafat, ya bahkan agama itu tidak membuat kebutuhan manusia akan penebusan itu terpenuhi. Ya memang melalui semua itu ya, melalui teknologi, melalui perkembangan ilmu pengetahuan, ya manusia seolah-olah merasakan bahwa mereka dapat penebusan dari itu. Misalnya sakit dapat penebusan dari obat, begitu ya. Itu memang sebuah anugerah ya kalau kita melihat dari teologi kita, itu memang sebuah anugerah dari Tuhan nih, kita bisa memiliki ilmu pengetahuan untuk mengobati sakit penyakit. Nah, tetapi ya itu hanyalah bayangan ya, mereka tidak mendapat penebusan seutuhnya. Ya agama tidak bisa membuat manusia merasakan penebusan. Yang ada adalah manusia semakin tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ya banyaknya hukum agama hanya membuat mereka tahu bahwa banyak hal yang manusia langgar. Manusia tetap membutuhkan penebusan. Ya manusia semakin banyak uang, ya merasa semakin bebas, ya semakin terlepas dari penderitaan. Sehingga tanpa sadar manusia terbelenggu oleh uang. Ya manusia begitu mudah digerakkan oleh uang. Gitu ya. Jadi mereka berpikir dengan uang banyak mereka menjadi bebas. Tapi nyatanya justru manusia inilah yang terbelenggu oleh uang. Ya, mereka harus begini, harus begitu supaya mendapatkan uang. Ya, membanting tulang dan sebagainya untuk mendapatkan uang. Ya, sebenarnya mereka malah terbelenggu oleh uang itu sendiri. Ya, manusia mencoba menebus kehidupan yang kacau ini melalui teknologi. Tapi kalau anak-anak lihat, ya kalau misalnya saya minta sebutkan cybercrime yang ada, tentu akan banyak yang bisa anak-anak sebutkan. Ya, teknologi memang bisa membantu, tetapi lihatlah di sana kejahatan juga semakin berkembang, ya mungkin melebihi manfaat dari teknologi itu, bisa jadi begitu ya. Ya penipuan dari mah minta pulsa begitu ya. Mamah lagi sakit, begitu ya. Itu kan sudah contoh cybercrime, begitu ya. Belum lagi kalau data kita dicuri, dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya teknologi memang membantu, tetapi tetap saja itu bisa membuat manusia tidak lepas dari efek-efek dosa. Nah, anak yang dikasihi Tuhan, kita tadi membaca dari surat Roma. Dan di surat Roma ayat 1-5 ini menunjukkan manusia begitu berdosa. Ya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi anak-anak ini sekalipun hidupnya baik-baik, begitu ya, saya melihat anak-anak di Kalam Kudus ini kayaknya nurut-nurut begitu ya, kayaknya baik-baik gitu ya. Tetapi sebaik-baiknya anak-anak tetaplah anak-anak yang berdosa. Ya, kita semua adalah orang yang berdosa. Saya pun juga orang yang berdosa. Dan manusia tidak dapat menebus dirinya sendiri ya melalui perbuatan-perbuatannya. Ya di Roma 1-5 mengajarkan itu ya. Kita tidak bisa menebus diri kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Melalui ketaatan kita terhadap hukum-hukum agama. Kita tidak bisa diselamatkan melalui itu. Ya, penebusan kita tidak datangnya dari situ. Ya, bahkan manusia cenderung memusuhi Allah. Ya, efek dosa itu aktif. Manusia aktif
memusuhi Allah. Dan kehilangan daya untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kehilangan fungsional. Secara fungsi manusia itu rusak begitu ya. Misalnya kita punya HP, kita seperti HP yang tidak bisa buat telepon begitu ya. Tidak bisa menangkap sinyal. Smartphone yang tidak mendapat sinyal. Itu akan kehilangan fungsinya. Akan banyak kehilangan fungsinya. Paulus juga menjelaskan bahwa mereka hanya bisa diselamatkan melalui anugerah Tuhan semata. Itu melalui iman kepada Yesus. Penulis surat Roma ini menegaskan bahwa Abraham itu tidak dibenarkan melalui hukum Taurat. Karena di zaman Abraham belum ada hukum Taurat. Jadi Abraham diselamatkan oleh apa? Juga bukan ketaatan Abraham. Di situ Tuhan terlebih dahulu menyapa Abraham. Bukan Abraham berbuat ini dulu baru Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Ini adalah anugerah Tuhan. Abraham mendapatkan anugerah Tuhan dan membuat Abraham bisa percaya dan memiliki iman. Percaya dan iman itulah yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Jadi Tuhan beranugerah terlebih dahulu menyapa Abraham, Abraham percaya dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Demikian juga orang Kristen di Roma. Mereka baik Yahudi maupun Yunani ataupun Romawi sama-sama diselamatkan oleh anugerah Tuhan yang melalui kesetiaan Allah menggenapi janjinya dan tentunya oleh anugerah Tuhan melalui iman percaya mereka yang tentunya juga diperhitungkan sebagai kebenaran. Bagi kita juga seperti itu. Bukan kita baik lalu Tuhan beranugerah, tidak, tetapi Tuhan beranugerah kepada kita menyatakan bahwa Tuhan telah mati dan dibangkitkan. Ketika kita percaya, itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kita dibenarkan oleh salib Kristus. Dan kalau kita mendapat anugerah untuk beriman, itulah yang membuat kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Hukum Taurat ada, itu bukan untuk menyelamatkan, tetapi Paulus mengatakan di pasal 5 ayat 20, gitu ya. Hukum Taurat ada supaya dengan semakin banyak pelanggaran yang dibuat oleh manusia, maka kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalau anak-anak melihat semakin kita berdosa, tentunya kita semakin lebih banyak membutuhkan kasih karunia. Jadi ditambahkan hukum ini bukan berarti kita dikasih hukum biar kita terjatuh, tidak. Tetapi hukum ini menunjukkan keberdosaan manusia dan menunjukkan bahwa manusia tidak mampu berbuat baik. Sekalipun manusia diberi hukum-hukum. Tentu anak-anak di sekolah ini juga seperti itu ya, diberi aturan, Bapak Ibu guru juga diberi aturan, diberi pengarahan, tetapi tetap saja ada yang dilanggar, ada yang melanggar. Ini menunjukkan bahwa manusia telah berdosa. Hukum itu semakin menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ayat yang kita baca tadi adalah bagian dari Paulus yang membuat suatu rekaan pertanyaan begitu ya, karena hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan dan semakin banyak pelanggaran berarti kasih karunia itu semakin besar. Nah, jadi Paulus mencoba membuat pertanyaan bahwa kalau begitu kita harus berbuat dosa, kita harus bertekun dosa supaya kasih karunia itu semakin banyak. Apakah kita harus berbuat banyak dosa supaya kasih karunia itu semakin banyak? Paulus dengan tegas menyatakan, sekali-kali tidak. Jadi pasal 6 ayat 1 dikatakan, sama sekali tidak. Bukankah kita ini telah mati di dalam dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus
telah dibaptis di dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Ya, jadi disinilah kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ya, kita telah mati dalam keberdosaan, gitu ya, dan kita dibangkitkan bersama-sama dalam Kristus di dalam kehidupan yang baru. Oleh sebab itu orang yang bertobat itu dikatakan orang yang lahir baru, orang yang hidup baru. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kasih Tuhan, manusia lama kita itu telah disalibkan ya, supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Ya, tubuh dosa kita itu hilang kuasanya, agar kita tidak menghambakan diri kepada dosa. Ya, kita lihat tadi ya, efek dosa kita merasa tidak dikasihi, ya, sehingga kita tidak menghambakan untuk tidak menjadi hamba pencari kasih itu tadi, misalnya seperti itu. Ya, kita merasa tidak berharga, tapi kita tidak diperhambakan untuk menjadi orang yang mencari pengakuan, misalnya semacam itu ya. Ya, kita supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya, agar kita tidak menghambakan diri kepada dosa. Inilah yang terjadi ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati untuk menggantikan kita. Ya, kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ketika Dia dibangkitkan, Dia tidak akan mati lagi. Jadi maut tidak berkuasa atas Kristus. Dan kehidupan Kristus adalah kehidupan bagi Allah. Ya, hendaklah kita memandang seperti ini ya, bahwa kita ini mati bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, ketika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian dan kebangkitannya, hendaklah kehidupan dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuh kita yang fana ini. Ya, supaya kita tidak lagi menuruti keinginannya. Ya, janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah kuasa hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, jadi ketika orang berdosa itu ya, kita dibelenggu oleh dosa tadi. Ya, sehingga kita diperhamba untuk keinginan-keinginan dosa tadi ya. Kita menginginkan pengakuan yang ya kita perlu memang diakui begitu ya, tetapi karena efek dosa itu menjadi kita menjadi hamba itu. Jadi kita mencari uang gitu ya, seolah itu penebusan kita. Ya, kita melupakan moralitas dalam mencari uang. Ya, manusia semakin seperti itu ya hari-hari ini ya. Jadi kita menyerahkan kehidupan kita itu untuk diperhamba hal-hal semacam itu. Tetapi kita menyerahkan tubuh kita kepada Allah ya, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, kita tidak diperhamba untuk mencari pengakuan, tetapi kita sekarang memberitakan kebenaran itu. Inilah yang disebut pertobatan, Bapak Ibu ya. Jadi pertobatan itu bukan kita sudah menjadi baik itu disebut bertobat. Ya, tetapi percaya kepada Kristus, ya, kepada kematian dan kebangkitannya, itulah pertobatan. Ya, kita percaya dengan telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Disitulah pertobatan. Ya, jadi memang pertobatan itu menghasilkan perbuatan baik atau ya perubahan dari sikap kita. Ya, jadi perbuatan baik itu adalah produk pertobatan. Ya, bukan pertobatan itu sendiri. Jadi pertobatan itu ketika kita percaya kepada Kristus.
Kita percaya kepada kematian dan kebangkitannya. Sehingga dalam kehidupan ini kita tidak lagi diperhambat dosa, tapi kita menyerahkan kepada Tuhan, dan disitulah produk-produk kebaikan itu muncul. Jadi kebaikan kita itu adalah produk dari pertobatan. Ini bukan pertobatan itu sendiri. Nah, disitulah kita merasakan hidup di dalam kebangkitannya. Di sanalah kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kita menjadi hidup bagi Allah. Anak-anak yang kasih Tuhan, hidup bagi Allah itu sulit dilakukan bagi seorang yang belum benar-benar bertobat. Bagi mereka yang belum benar-benar percaya kepada Kristus, hidup bagi Allah itu sulit. Makanya kita tidak bisa memaksakan ya pada orang yang belum benar-benar bertobat itu untuk hidup baik itu susah gitu ya. Ya misalnya orang berbuat baik supaya tidak masuk neraka. Nah itu kan perbuatan baik bukan produk ya, tapi dia berbuat baik supaya terhindar dari gitu. Jadi mereka masih menganggap penebusannya itu dari perbuatan baik. Ya, tapi ada pergumulan keinginan daging dan kekuatan yang akan kematian di dalam dirinya. Ya jadi orang yang belum bertobat itu masih ada bayang-bayang maut. Jadi kalau begini saya nanti masuk neraka. Ya ketakutan itu masih ada. Tetapi orang yang bertobat, benar-benar percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, tidak ada ketakutan akan kematian. Karena kehidupan kekal sudah dia dapatkan. Jadi kehidupan kekal itu bukan nanti setelah kita mati, tapi ketika kita percaya kepada kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi orang Kristen kalau meninggal, ya makanya lagu yang dinyanyikan, sampai bertemu. Ya jadi kita sudah kehidupan kekal. Kematian itu digambarkan sebagai hanya tidur sementara saja. Ya kita akan bersama-sama hidup di dalam kekalan. Hidup bagi Allah sulit bagi yang belum beriman. Karena pada dasarnya manusia berdosa dan hidup untuk dirinya sendiri. Ya bahkan kalau bisa Tuhan itu ada untuk memenuhi kebutuhanku. Ya, Tuhan aku butuh ini, penuhi Tuhan, gitu ya, penuhi Tuhan. Aku ingin ini, ingin itu. Ya, kalau yang Tuhan seperti itu ya anak-anak salah, gitu ya. Kalau begitu ya pelihara Doraemon saja, begitu ya. Jadi aku ingin ini, ingin itu banyak sekali gitu. Ya jadi itu orang yang tidak hidup dalam iman, ya pada dasarnya hidup untuk dirinya sendiri. Ya, bahkan Tuhan tuh untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi orang yang telah bertobat, hidup di dalam Tuhan, keakuannya itu hilang. Dan dikembalikan kepada fungsi awal, yaitu hidup untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Dia. Ya secara fungsional manusia dipulihkan. Jadi dia bisa menikmati kasih. Jadi dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan tidak lagi mencari-cari kasih, karena dia menjadi pribadi yang dikasihi. Kita adalah pribadi yang berharga. Ya anak-anak itulah indahnya bangkit bersama Kristus. Bahwa tubuh keberdosaan kita telah turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Ya, artinya rasa ketidakberhargaan, rasa takut kematian, rasa tidak dikasihi itu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Ya, bangkit bersama Kristus membuat kita hidup merdeka. Ya, kita telah menjadi pribadi yang penuh dengan rasa dikasihi. Ya, aku berharga. Ya, tidak ada bayang-bayang maut. Ya kita tidak perlu capek-capek membuktikan diri untuk pantas dihargai dan pantas dikasih. Tetapi segala yang kita lakukan itu didasarkan dari kemerdekaan. Ya atas kasih dan berhargaan yang telah yang Tuhan pulihkan di dalam kebangkitannya. Ya, kita melakukan segala hal baik dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Bukan untuk terhindar dari api neraka, tapi karena itulah produk dari kebangkitan bersama Kristus. Ya anak-anak di masa remaja ya atau nanti kita memasuki usia dewasa,
Ya, akibat dosa itu terus mengganggu kita, ya. Dosa itu dipersonifikasikan seperti ya singa, begitu ya. Dia yang mengincar orang yang ya lemah, begitu ya. Ya, kita bisa nanti membuat kita menyalahkan diri sendiri, begitu ya. Ya, merusak citra diri kita, yang kita merasa tidak berharga, tidak dikasihi. Ya, tetapi itu adalah gambaran kita membutuhkan penebusan sejati. Ya, kita membutuhkan dilepaskan dari belenggu dosa agar kita memiliki kuk yang ringan tadi, ya, kehidupan yang indah, yang merdeka, yang ringan tadi. Yang membuat kita ringan itu adalah percaya kepada Kristus. Ya, kehidupan yang bebannya ringan dan penuh sukacita itu hanya bisa kita temui di dalam Kristus Yesus. Ketika kita bangkit bersama-sama dengan Allah. Ya, ikut dunia bahkan agama itu berat karena banyak tuntutan. Ya, dunia menuntut ini itu supaya anak-anak dihargai, supaya anak-anak dikasihi. Agama menuntut anak-anak hidup ini begitu, ya tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Tetapi di dalam Kristus, ya kita dimampukan untuk berbuat baik. Kita dibaharui karena kita bersama-sama dengan Dia di dalam kuasa kebangkitan. Ya, kita menjadi hidup bagi Allah. Ya, kita mendapatkan kelegaan. Ya, bukan kelegaan dari apa yang kita buat, tetapi ya kita dilepaskan itu tadi. Ya, bangkit bersama Kristus berarti kita menjadi manusia baru yang mampu menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Anak-anak, percayalah kepada Kristus. Ya, percayalah kepada kematian Kristus. Di sana kita bersama-sama juga disalibkan tubuh keberdosaan kita. Dan percayalah kepada Kristus dalam kuasa kebangkitannya, sehingga kita menikmati kehidupan yang melegakan, ya, yang ringan di dalam Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Ya, Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu untuk menebus kami orang yang berdosa ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami boleh beriman dan percaya kepada Engkau yang telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kiranya Tuhan beranugerah kepada anak-anak SMP, SMA, bahkan guru-guru sekolah Kalam Kudus, sehingga kami boleh benar-benar percaya kepada Tuhan. Sehingga kami semua boleh merasakan indahnya bangkit bersama Kristus. Yang merasakan kehidupan yang bebannya ringan. Ya, kehidupan yang perbuatan baik itu adalah sebagai suatu sukacita dan produk dari pertobatan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Tuhan menolong anak-anak, ya, sehingga di dalam menjalani kehidupan mereka tidak tersesat dan boleh menemukan juru selamat dalam Yesus Kristus. Ya, kiranya Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat Paskah anak-anak, selamat menikmati kebangkitan bersama Kristus. Puji nama Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita nikmati bersama dan diucapkan terima kasih kepada Pak Yusak yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita hari ini. Dan anak-anakku sekalian, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Guru, anak-anak di rumah bahkan orang tua, mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Kita bersama dengan umat di sepanjang masa dan segala tempat, kita mengaku dan menyatakan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikaruniai Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan, dan persembahan bisa ditransfer di nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu anak-anakku sekalian. Dan untuk menyambut persembahan kita, mari kita naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, untuk doa persembahan akan dibawakan oleh Pak Marcel. Mari bersama-sama kita mendoakan persembahan yang telah kita masukkan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh memberikan sebagian dari berkat Tuhan yang ada pada diri kami. Biarlah kiranya persembahan yang telah kami masukkan ke dalam ladang Tuhan boleh dipergunakan untuk keluasan akan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang masih sisa pada diri kami masing-masing boleh kami pergunakan dengan baik, dengan penuh sukacita sebagai rasa syukur kami atas berkat Tuhan dalam diri kami masing-masing. Ini doa ungkapan syukur kami dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, diucapkan terima kasih kepada Pak Marcel. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Kita mau bangkit bagi Yesus, menjadi saksinya, sehingga orang-orang dapat melihat dan percaya kepada Yesus. Kepada Yesus Kristus, anak Allah yang telah bangkit. Mari kita nyanyikan pujian, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya.
sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lagi katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ya, dan saat ini kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan terus merayakan Paskah. Ya, kita akan terus menyatakan Yesus adalah Tuhan. Ya, sampai setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dan kiranya terimalah berkat dari Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.
Demikian ibadah kita sudah selesai dan selamat menyambut Paskah anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru dan juga orang tua di rumah. Ya. Selamat mempersiapkan diri untuk Jumat Agung dan juga ibadah kebaktian di hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati dan kita bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Terima kasih.